Salam jumpa dan salam dalam kasih Kristus. Saudara-saudari terkasih, bacaan hari ini diambil dari Injil Matius, bab 13 ayat 36 sampai ayat 43. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Ia menjawab katanya, "Orang yang menaburkan benih baik ialah Anak Manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang itu ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak Manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan, dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah, orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, lalang adalah tumbuhan yang sangat menyerupai gandum. Dalam bacaan Injil, kita mendengar Yesus menjelaskan kepada muridnya tentang lalang di ladang. Katanya bahwa orang yang menabur benih baik ialah Anak Manusia. Lalang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Saudara-saudari, benih kebenaran telah ditaburkan oleh Yesus dalam hati manusia. Dan iblis juga tidak mau ketinggalan menaburkan benih lalang ke dalam hati manusia. Jadi di dalam ladang yang sama tumbuh gandum dan lalang. Karena keduanya tumbuh bersama-sama, maka sebelum masa menuai, lalang yang mengganggu tumbuhnya gandum tidak dicabut, tetapi dikondisikan tumbuh bersama-sama sampai masa menuai tiba. Yang pasti, gandum tetap tumbuh sebagai gandum, dan lalang tumbuh sebagai lalang. Keduanya akan tampak jelas berbeda ketika musim menuai tiba. Saudara-saudari, di dunia ini orang-orang benar hidup bersama-sama orang-orang yang menyesatkan dan yang melakukan kejahatan. Secara kasat mata, sulit membedakan manakah yang sungguh-sungguh orang benar dan yang sungguh-sungguh penyesat. Kita sering akhirnya terkejut, salah sangka, dan kita mengatakan, "Tak kusangka dia berbuat begitu. Aku pikir selama ini ia baik,
karena kelihatannya ia orang yang baik, tetapi ternyata tidak menyangka. Saudara-saudari, demikianlah para penyesat dan pembuat kejahatan dibiarkan hidup bersama orang-orang benar. Namun, orang-orang benar harus bertahan sampai tiba musim menuai dan menjadi sebagai pemenang. Sebagai pengikut Kristus, kita harus fokus pada pertumbuhan hidup kita. Menjadi benih gandum yang baik, yang menghasilkan buah pada waktunya. Ada banyak himpitan-himpitan kejahatan yang ditaburkan iblis di antara kita. Namun kita harus yakin Tuhan tidak akan membiarkan kita terhimpit oleh ketidakbaikan orang lain. Ia akan membantu kita asal kita selalu menyatu dengannya. Maka jadilah seperti gandum yang tetap bertumbuh dan berbuah baik walaupun dihimpit oleh lalang yang jahat. Kita percaya pada waktunya yang baik akan menghasilkan kebaikan. Tuhan memberkati.